Pengertian rekonteks. Rekonteks merupakan salah satu jenis teks yang berisi mengenai cerita suatu tindakan maupun kegiatan penulis atau tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kegiatan atau tindakan dimaksud merupakan pengalaman dari penulis yang diungkap melalui rekonteks. Biasanya, tujuan rekonteks adalah menghibur pembaca serta memberikan informasi. Tujuan rekonteks. Yang pertama adalah memberikan informasi. Rekonteks dapat bertujuan untuk memberi informasi tentang suatu rangkaian kejadian atau pengalaman pribadi di masa lalu kepada orang lain. Yang kedua adalah memotivasi. Rekonteks juga bisa dijadikan bahan refleksi diri mengenai suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Dengan begitu, penulis bisa sekalian mengambil hikmah positif dan memotivasi diri apabila ada kejadian yang kurang mengenakan. Yang ketiga adalah mendokumentasi kejadian. Karena rekonteks ini berisi cerita tentang kejadian dan pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu, maka penulis bisa menjadikan sebagai media untuk mendokumentasikan peristiwa yang dianggap penting. Bisa dalam bentuk buku diari atau jurnal pribadi. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah menghibur pembaca. Seperti layaknya jenis teks yang lain, rekonteks juga berfungsi untuk menghibur pembaca. Karena rekonteks bisa menceritakan pengalaman yang menyenangkan. Contohnya adalah cerita liburan. Yang ketiga ada struktur rekonteks. Yang pertama, judul, kata atau frasa kunci yang mewakili keseluruhan teks. Yang kedua, orientasi, bagian pengenalan atau pembukaan dari sebuah teks, biasanya membuat gambaran yang akan dibawakan. Yang ketiga, ada urutan peristiwa. Rekaman peristiwa yang dan biasanya disampaikan melalui urutan kronologis. Bagian ini merupakan inti teks. Yang keempat, ada reorientasi. Pembahasan ulang peristiwa biasanya disertai komentar pribadi penulis. Bagian ini bersifat opsional yang artinya tidak semua teks terdapat bagian ini. Yang keempat, ada jenis-jenis rekonteks. Yang pertama, teks rekon pribadi. Teks ini berisi pengalaman pribadi penulis. Jenis rekonteks satu ini merupakan yang paling sering ditemukan dalam contoh rekonteks. Yang kedua ada teks rekon faktual. Teks berisi peristiwa yang benar-benar terjadi atau faktual. Misalnya seperti laporan mengenai suatu percobaan ilmiah, laporan forensik, atau laporan dari kepolisian. Pada teks rekon faktual tidak terpaku pada kejadian pribadi, tapi bisa juga kejadian yang dialami oleh orang lain. Yang ketiga ada teks rekon imajinatif. Teks rekon imajinatif adalah jenis rekon teks yang berisi cerita imajinatif yang dialami seseorang. Cerita imajinatif ini bisa berupa khayalan, imajinasi, atau mimpi. Menggunakan kata penjelas waktu seperti pada masa itu, pada tanggal 6 Agustus 1945, dahulu kala, dan lain-lain. Menggunakan konjungsi temporal untuk menunjukkan urutan peristiwa seperti setelah, selanjutnya, dan kemudian. Menggunakan kata yang menunjukkan kata tempat dan waktu, seperti Kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Menggunakan kata kerja aksi seperti meledakan, mengeksploitasi, dan lain-lain. Menggunakan kata sifat seperti saks, sama, kacau, dan lain-lain. Melibatkan jawaban terhadap pertanyaan siapa yang sedang melakukan peristiwa apa yang menggunakan latar waktu lampau di suatu tempat tertentu. Baik, selanjutnya ada contoh dari rekonteks. Jadi inilah contohnya. Pengalaman liburan ke Yogyakarta. Pada bulan Desember lalu, saya dan keluarga pergi berlibur ke Yogyakarta. Kami berangkat dengan kereta api dan tiba di stasiun Tugu pada sore hari. Setelah itu, kami langsung menuju hotel untuk beristirahat. Keesokan harinya, kami mengunjungi Candi Borobudur. Candi yang megah ini memiliki pemandangan indah dari puncaknya. Kami berkeliling, berfoto, dan belajar tentang sejarahnya dari pemandu wisata.
Setelah itu, kami pergi ke Malioboro untuk berbelanja. Jalanan ramai dengan wisatawan, dan saya membeli batik, serta mencicipi gudeg yang lezat. Suasana di sana sangat khas dan menyenangkan. Di hari terakhir, kami mengunjungi pantai Parangtritis. Angin sepoi-sepoi dan deburan ombak membuat suasana sangat menenangkan. Setelah puas bermain di pantai, kami kembali ke Jakarta dengan membawa banyak kenangan indah. Baik, itu saja contohnya.